Nama dinasti Bani Abbas atau Abbasiyah berasal dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim, salah seorang paman Nabi Muhammad SAW. Para pencetus dinasti ini memiliki hubungan nasib langsung dengan keluarga Nabi melalui Al-Abbas. Ceritanya, sebelum tahun 132 Hijriah, istilah Abbasiyun belum dikenal secara luas. Sebaliknya, yang lebih dikenal adalah istilah Hashimiyin atau Bani Hashim. Meskipun pada dasarnya keduanya berasal dari golongan yang sama, menurut Edianto 2017. Bani Abbas memulai pemberontakan dengan mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan dinasti Umayyah. Gerakan ini melibatkan 3 kelompok utama, yaitu keturunan Ali atau Alawiyin yang dipimpin oleh Abu Salamah, keturunan Abbas atau Abbasiyah yang dipimpin oleh Ibrahim al-Imam, dan bangsa Persia yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Khurasan menjadi pusat kegiatan politik mereka karena wilayah ini strategis dan penduduknya mendukung ide pemindahan kekhalifahan kepada Ahlul Bait Rasulullah. Penduduk Persia yang selama ini diperlakukan sebagai kelas 2 oleh dinasti Umayyah memberikan dukungan besar kepada gerakan ini karena berharap akan pemerintahan yang lebih adil. Menurut Syekh Muhammad Al-Qudari 2016, proses pembentukan dinasti Abbasiyah memerlukan strategi yang matang dan dilakukan secara bertahap. Strategi yang pertama adalah pembentukan kekuasaan bawah tanah oleh Muhammad bin Abdullah bin Abbas. Kedua, propaganda rahasia yang mengedepankan hak Bani Hashim atas kekhalifahan. Ketiga, mobilitas kaum muslim non-Arab yang merasa terpinggirkan. Dan keempat, propaganda terbuka yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Ketiga tempat penting dalam gerakan ini adalah Umayyah, Kufah, dan Khurasan yang menjadi basis kegiatan politik Bani Abbas. Awal berdirinya dinasti Abbasiyah dimulai pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti Abbasiyah berhasil mengalahkan dinasti Umayyah dengan terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Kekuasaan Abbasiyah dimulai dengan pengangkatan Abdullah bin Muhammad atau lebih dikenal dengan gelar Abu al-Abbas al-Shafa sebagai khalifah pertama dengan pusat pemerintahan awal di Kufah, menurut Nur Fadilah 2019 dan Syamsul Munir 2014. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, terutama di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mum 813 sampai 833 Masehi, Effendi 2020. Ekonomi dan stabilitas politik. Wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah meliputi kawasan yang sangat luas dari Maroko di barat hingga Sungai Indus di timur. Perdagangan dan industri berkembang pesat, didukung oleh jaringan transportasi yang baik dan sistem perpajakan yang efisien. Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pengetahuan dan pendidikan. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia dengan pendirian Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan penelitian. Terjadi penerjemahan besar-besaran karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Ilmuwan Muslim memberikan kontribusi signifikan dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, geografi, dan ilmu-ilmu lainnya. Sistem pendidikan berkembang pesat dengan pendirian lembaga-lembaga pendidikan seperti Kutab dan masjid sebagai pusat pembelajaran. Kebudayaan dan seni. Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan seni dengan arsitektur yang megah seperti Istana Harun al-Rasyid dan Masjid Agung al-Baghdad. Seni dan sastra Arab mengalami perkembangan pesat dengan munculnya karya-karya sastra seperti 1001 Malam dan puisi-puisi terkenal. Seni kaligrafi dan dekorasi berkembang dengan baik, terutama penghiasan mushaf-mushaf Al-Quran. Toleransi dan pluralisme. Dinasti Abbasiyah menerapkan kebijakan yang lebih terbuka dan toleransi terhadap non-muslim seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroastrian. Terjadi asimilasi budaya dan ilmu pengetahuan antara bangsa Arab
dan bangsa lain seperti Persia, India, dan Yunani. Pluralisme ini mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang lebih beragam. Tafsir Al-Matur. Aliran ini menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan hadis dan pendapat para sahabat. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman dan penjelasan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tradisi yang telah disampaikan. Matur dari generasi ke generasi, termasuk hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat para sahabat serta tabi'in. Tafsir di Al-Matur mengutamakan sumber-sumber yang dianggap autentik dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tafsir Ar-Rawi. Berbeda dengan tafsir Al-Matur, aliran tafsir Al-Rawi lebih banyak berpijak pada logika dan pemikiran Rawi daripada nas secara syariat langsung. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan akal dan pemikiran untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam kasus-kasus di mana tidak terdapat nas atau hadis yang jelas. Tafsir Ar-Rawi memperoleh interpretasi ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan pemikiran kritis dan analisis, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar Islam. Amir 2020-22. Tokoh tafsir At-Tabari dikenal dengan karyanya Tafsir At-Tabari, Jami'al Bayanan, Ta'wil Al-Quran, yang merupakan salah satu karya tafsir paling berpengaruh dan menjadi referensi utama dalam studi tafsir hingga saat ini. At-Tabari menggunakan pendekatan tafsir di Al-Matur, namun juga tidak sepenuhnya lepas dari penggunaan Rawi. Ibnu Katsir, Al-Baidawi, Ar-Razi, dan Ibnu Athiyah adalah beberapa tokoh lain yang juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu tafsir selama masa dinasti Abbasiyah. Mereka dikenal dengan karya-karya tafsir yang hingga kini masih dijadikan referensi dalam studi Islam. Kehancuran dinasti Abbasiyah terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya terjadi karena perubahan dari masa jayanya menuju masa kemunduran Abbasiyah dimulai dari perbuatan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 yang menobatkan saudara kandungnya Al-Mu'tasim tahun 833 sampai 842 sebagai penerusnya agar menghindari penguasaan Persia yang telah membuat kewalahan pemerintah Daulah Abbasiyah. Ketika Al-Mu'tasim menjadi pemimpin, dia mengalihkan ibu kota Daulah Abbasiyah dari Baghdad ke kota Samara, sekitar 75 km hulu sungai Tigris, dengan membangun kediaman raja-raja dan penginapan militer. Pada saat itu, menghadirkan 250.000 tentara Turki untuk tinggal di penginapan militer. Demikian juga sebagian dari kastil yang dibuat diberikan kepada para pemimpin klan Turki, menurut Hasan 1989. Untuk memperkuat pemerintahannya, ia merancang angkatan bersenjata yang terbentuk dari budak Turki, menurut Mahmudun Nasir 1988. Yang terjadi setelah Al-Mu'tasim meninggal pada tahun 842, kekuasaan diwariskan kepada pemimpin-pemimpin yang lemah, seperti Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 861 yang tidak mampu mengontrol orang-orang Turki dalam pemerintahan, dan malah menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dengan orang-orang Turki tersebut. Lalu Khalifah Al-Mutawakkil mencoba untuk mengendalikan kekuasaan dan dominasi orang-orang Turki, namun takdir berkata lain. Ia malah wafat di tangan anak kandungnya sendiri yang bernama Al-Muntasir dengan bantuan orang-orang Turki tersebut. Popularitas serta dominasi orang Turki dalam sistem pemerintahan tidak dapat dibatasi. Tidak sampai di situ saja, Khalifah Al-Mustafi ke-22 memohon bantuan kepada Bani Buwayhi agar menekan mereka, menurut Ahmad 1980. Berkat bantuan dari Khalifah Ahmad ibnu Buwayhi, mereka pun mampu menekan dan menyingkirkan keberadaan orang-orang Turki dari wilayah kekuasaan Abbasiyah, menurut Ahmad 1980. Dan pada saat itu, pemimpin Abbasiyah yang terlalu berharap kepada Bani Buwayhi tidak mampu menolong kekuasaan mereka yang sudah lumpuh. Dan mulai pada saat itu, Bani Buwayhi pun melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar mengikuti paham Syiah, menurut Nasution 2013.
Lanjut ke faktor eksternalnya, terjadi pada Perang Salib. Ceritanya bermula pada pemusnahan angkatan bersenjata Romawi yang menanam benih penghinaan dan kebencian Kristen terhadap Muslim. Kebencian ini bertambah sehabis dinasti Sejuk yang mengambil alih Baitul Maqdis merealisasikan beberapa pedoman yang dirasa sangat berat bagi umat Kristiani yang perlu melakukan perjalanan ke sana. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II memerintahkan pada semua lapisan umat Kristen Eropa untuk mengadakan perang suci yang disebut Perang Salib. Mereka pun berhasil menguasai sebagian wilayah kekuasaan Islam. Setelah perang ini usai, pada tahun 1097 sampai 1124 Masehi, mereka mampu menduduki wilayah Nijaya, Edessa, Baitul Maqdis, Akka, Tripoli, dan kota Tire. Menurut Ali 2003. Selanjutnya adalah invasi rombongan dinasti Gon. Awalnya, orang-orang Mongolia merupakan suku-suku kecil yang kemudian dirangkul oleh Genghis Khan. Mereka berasal dari Asia Tengah, wilayah pelosok Cina. Orang-orang Mongolia mengambil alih wilayah-wilayah Asia Tengah, Khurasan, dan Persia, serta menguasai Asia Kecil, menurut Al-Husairi 2003. Ini merupakan awal dari runtuhnya Baghdad dan pemimpin Islam. Terdapat suatu ultimatum yang dikirim oleh Hulagu Khan kepada Khalifah untuk mundur dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Namun Khalifah mengabaikan begitu saja hal tersebut, sehingga pada saat tahun 1258 Hulagu Khan merobohkan tembok ibu kota. Di samping itu, Al-Mutasim tunduk dan berangkat ke base pasukan Mongolia. Kemudian para fuqaha dan penguasa keluar. Berselang 10 hari, mereka pun dibunuh. Kota Baghdad hancur dan dibumi hanguskan. Pembunuhan dan pembantaian dilakukan kurang lebih selama 40 hari. Lalu Khalifah Al-Mutasim terbunuh dan hal ini menandai akhir dari dinasti Abbasiyah.